Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara analisis atau uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Untuk itu, kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Yang pertama ada aplikasi SPSS, yang kedua ada Microsoft Excel, dan yang ketiga ada catatan. Uji Wilcoxon adalah bagian dari uji statistik non-parametrik. Dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji Pirate Sample Test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, kalau misalkan data teman-teman tidak berdistribusi normal, teman-teman tidak perlu khawatir, karena ada alternatif uji pengganti uji Pirate Sample Test jika datanya tidak berdistribusi normal, yaitu uji Wilcoxon. Mungkin dari teman-teman masih bingung dan sulit untuk memahaminya, jadi kita langsung saja ke contoh tutorialnya. Seperti biasa, di sini saya siapkan contoh data penelitian terlebih dahulu. Jadi, di sini sudah ada hasil belajar matematika yang berupa pretest dan posttest sebanyak 22 responden. Seperti yang dilihat di sini, sudah ada nilai pretest dan posttestnya. Nah, untuk itu, kita langsung saja ke langkah-langkah bagaimana cara ujinya. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian data pretest dan posttest yang ada di Microsoft Excel kita kopikan. Kemudian kita pastikan ke data view yang ada di aplikasi SPSS. Setelah kita pastikan data di data view SPSS, kita ke variable view. Nah, pada nama var 00001 ini kita ubah menjadi tree, dan 02 kita ubah menjadi false. Untuk label di baris pertama, kita beri nama pretest, dan posttest pada label baris kedua. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 agar tidak ada koma yang di tampilan datanya. Nah, variable view-nya kita sudah setting, selanjutnya kita ke data view. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jika sebelumnya masih ada koma di sini, sekarang sudah tidak ada karena pada variable view kita sudah hilangkan. Karena datanya sudah siap, selanjutnya kita lakukan uji Wilcoxon. Caranya adalah klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, selanjutnya yaitu klik Legacy Dialogs, lalu klik To Related Examples. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik pretest, kemudian pindahkan ke kolom kanan pada variabel 1, dan posttest kita pindahkan ke variabel 2. Pastikan pada test type kita sudah menceklis uji Wilcoxon, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya akan keluar output seperti ini. Untuk menginterpretasikan hasil ujinya, maka kita buka catatan kita kembali. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Nah, untuk interpretasi dari tabel ranks di sini ada beberapa hal yang perlu kita garisbawahi, yaitu ada negative ranks, yaitu untuk melihat penurunan dari pretest ke posttest. Kemudian ada positive ranks untuk melihat peningkatan dari pretest ke posttest. Dan ada TIS atau nilai yang memiliki kesamaan antara nilai pretest dan nilai posttestnya.
Berdasarkan data hasil uji yang telah kita lakukan tadi, dapat diambil kesimpulan dari tabel data ranks ini, yaitu data negatif ranks 22 responden kita itu tidak memiliki atau tidak mengalami penurunan dari baik itu dari main ranks-nya maupun sum of ranks-nya. Jadi baik rata-rata maupun total ranking-nya tidak ada yang mengalami penurunan. Kemudian positive ranks-nya yaitu melihat peningkatan pretest ke posttest dari 22 responden, main rank-nya yaitu kenaikannya sebesar 11,50 dan sum of ranks-nya sebesar 253. Untuk TIS nilai yang sama persis dari pretest ke posttest itu tidak ada. Secara total, tetap 22 karena 22 responden yang kita uji. Maka kesimpulan dari tabel ini dari pretest ke posttest mengalami kenaikan, yaitu 22 responden untuk main-nya sebesar 11,50 dan sum of ranks-nya yaitu 253. Nah, sekarang kita ke tabel 2 yaitu tabel tes statistik. Nah, untuk tabel tes statistik ini adalah untuk melihat apakah hipotesis kita dapat diterima atau ditolak. Kita misalkan saja hipotesis kita seperti ini. Kita berhipotesis bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Ini hanya sebagai contoh hipotesis yang kita tarik. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka hipotesis kita dapat diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kita ditolak. Nah, dari hasil uji ini, kita bisa lihat bahwa nilai signifikannya itu sebesar 0,000, di mana 0,000 itu lebih kecil atau kurang dari 0,05, sehingga hipotesis kita dapat diterima, yaitu adanya pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Demikian tutorial dari saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika selama video ini terdapat kesalahan, itu pribadi datangnya dari saya. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.